Selamat sore para Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih. Selamat sore Frater Brian. Sore Romo Romanus. Kita berjumpa lagi pada sore hari ini. Diawali dengan doa terlebih dahulu ya. Ayo. Dalam bacaan rohani Katolik pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, Kau selalu tuntun kehidupan kami. Pada sore hari ini kami ingin bersama-sama juga belajar bersama dengan Frater Brian, mempunyai pengalaman dalam bacaan rohani yang selalu ditekuni, digumuli setiap hari sebagai imam dan juga calon imamu. Semoga kami bisa belajar dari permenungan Uskup Nguyen Van Thuan di dalam buku Jalan Pengharapan. Sertai dan bimbing kami ya Tuhan. Biarkanlah kami Kau taburi dengan percikan-percikan permenungan melalui hamba-hambamu yang sederhana dalam segala perjuangan menemukan kedalaman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, pada sore hari ini kita ingin melanjutkan kembali sebuah perjalanan rohani dari bacaan rohani yang tetap diambil dari satu buku ya, Frater Brian. Tetap sama Romo. Yang ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Uskup Agung Franciscus Xaverius Nguyen Van Thuan. Ya, dalam satu buku yang berjudul Jalan Jalan Pengharapan. Pengharapan. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, buku ini bisa dipastikan bahwa cukup menyapa relung-relung hati banyak pembaca, sehingga Frater Brian dan juga Bapak Ibu dan teman-teman, ini buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 10 bahasa di dunia. Jadi Banyak juga. pasti ini akan memberi inspirasi. Dan bacaan rohani itu adalah salah satu yang selalu menjadi kebiasaan bagi kami, terutama calon-calon imam, yang setiap hari membaca dari buku tertentu, kemudian setelah itu mencoba untuk menggali maknanya. Maka tidak akan panjang lebar kesempatan Frater Brian untuk membagikan pengalaman membaca bacaan rohani dari bukunya Uskup Nguyen Van Thuan, Jalan Pengharapan. Ya, baik Romo, terima kasih. Ya. Iya, jadi jika 2 hari sebelumnya Frater Tino itu membahas tentang kewajiban, yang maksud saya jika yang kemarin itu Frater Yudi membahas tentang kewajiban, maka hari ini saya akan membahas tentang ketekunan rohani. Ya. Sangat menarik di awal karena ada frasa atau kalimat, setiap orang dapat memulai, tetapi hanya orang-orang kudus yang dapat bertahan di jalan yang benar hingga akhir. Makanya bisa kita lihat di slide, orang kudus sama dengan orang kuat. Maksudnya apa Romo? Orang kudus sama dengan orang kuat itu karena orang kudus itu yang dapat bertahan hingga akhir gitu. Ya. Tetap ada di jalan yang benar walaupun ada cobaan itu. Ya. Kita lihat slide yang selanjutnya. Yang kemudian di sini di artikel nomor 41 juga ada yang menarik Romo. Ya. Jangan putus asa karena kegagalan-kegagalan. Jika engkau berupaya untuk melakukan kehendak Allah dan mengalami kegagalan, kegagalan itu boleh jadi di mata Allah adalah keberhasilan. Karena mungkin itulah cara yang diinginkan Allah. Lihatlah pada contoh Yesus disalib. Terkadang saat saya membaca buku ini saya mikir ya, oh iya biasanya yang menjadi tolak ukur kita itu tuh ya kalau manusia yang sukses tuh ya harta, punya mobil, punya kekayaan, wajah yang rupawan dan segala macam. Tapi terkadang kita suka melupakan hal-hal di mana kita merasa tidak berdaya gitu. Kita cenderung melupakan kan pengalaman buruk. Sedangkan kalau pengalaman baik kita banggakan, kita share-share terus gitu. Ya. Di buku ini tuh justru sangat menarik karena dia menawarkan sebuah kontradiksi. Bisa jadi kegagalan di mata manusia malah justru dianggap berhasil di mata Tuhan. Mata Tuhan ya.
Iya Romo. Ya, walaupun itu butuh waktu terkadang. Benar, itu Karena kita sebenarnya kan tidak ingin punya pengalaman kegagalan. Ya. Yang diinginkan pasti wajah tampan seperti Frater Brian gitu ya. aduh, seperti Romo Romanus juga. Itu. Maka walaupun kegagalan adalah pengalaman yang sebenarnya secara manusiawi kita hindari, tetapi ternyata gagal menurut kacamata manusia, ternyata di mata Allah bisa berbeda. Tadi ditegaskan melihat perjalanan salib Sang Putra ya, Frater Brian ya. Ya, boleh lanjut. Ya, di sini di slide itu ada kutipan dari Mazmur 22 ayat 5. Berharaplah kepada Allah dan kamu tidak akan dikecewakan. Di artikel nomor 43, kegagalan hanya ada satu, dan itu adalah tidak adanya harapan kepada Allah. Berharaplah kepada Allah dan kamu tidak akan dikecewakan. Ya terkadang kita lebih sering berharap sama diri sendiri kan, maksudnya ketika kita merasa lebih kuat gitu. Kayak misalnya saya waktu itu saya merasa, oh saya sehat-sehat aja nih, saya merasa kuat gitu. Ternyata pada suatu titik saya juga bisa sakit gitu. Terkadang kita merasa lebih mengandalkan diri sendiri karena kita yakin dengan diri sendiri, sedangkan kita jarang sekali gitu untuk lebih bersandar kepada Allah. Walaupun itu pasti butuh proses ya, mau berharap kepada Allah sesungguhnya itu. Dan terkadang-kadang ketika kita berharap kadang-kadang bisa dikecewakan ya kan, kadang-kadang kita nggak tahu gitu apa jawaban dari Tuhan sendiri gitu ketika kita bertanya atau mengamanjatkan doa. Itu ungkapan pemazmur ini kan bukan berangkat dari sebuah teori pasti ya, Frater Brian. Benar. Dan Bapak Ibu teman-teman, maka yang dikutip dari tulisan Uskup Nguyen Van Thuan di situ Mazmur 22 ayat 5 ya. Berharaplah kepada Allah dan kamu tidak akan dikecewakan. Tetapi itu persis tadi Frater Brian, butuh waktu, butuh proses. Kemudian pengalaman sulit itu ada di slide, pengalaman sulit hadapi atau hindari. Itu makanya hadapi tulisannya warna putih tapi hindari saya kasih warna merah. Kenapa? Karena kan maksud saya hadapi atau hindari. Hindarinya dikasih warna merah, maksudnya ya kita jangan melakukan gitu. Kalau di lampu lalu lintas kan merah kan berhenti ya. Kuning siap-siap, hijau jalan. Nah hindari itu yang merah, maksudnya jangan kita lakukan gitu. Saya pikir itu pertanda bahwa kerap kali justru pengalaman yang sulit dihindari. Nyatanya iya, memang pasti kenyataannya pengalaman sulit dihindari kan. Kan nggak mungkin ketika ketika kita dikasih pilihan, kamu mau dapat 100.000 cuma-cuma atau mau 100.000 tapi kamu ngepel rumah saya dulu. Pasti kan kita 100.000 cuma-cuma kalau boleh saya ambil gitu. Kalau saya sih enggak sih. Enggak. Saya minta lebih nambah. Saya pilih yang ngepel dulu. Ngepel dulu. Terus 100.000-nya saya terima, kemudian saya berikan ke kasih saya orang lain. Iya Romo, maksud saya ya pengalaman sulit hadapi atau hindari ini. Ini lebih lengkapnya dari tulisannya Bapak Uskup Nguyen Van Thuan apa ya itu, Frater Brian ya? Dalam pengalaman yang sulit ini dari dan hindari. Artikel nomor 47 Romo. Boleh dibaca coba. Engkau gemetar ketakutan, engkau tersandung dan jatuh. Engkau menemui kesukaran-kesukaran, kesalahpahaman, kritikan-kritikan, cemoohan-cemoohan, bahkan hukuman mati. Mengapa engkau melupakan Injil? Tuhan kita Yesus Kristus menderita segala-galanya, tetapi jika engkau terus mengikuti Dia, engkau akan memiliki Paskahmu juga. Nah, itu bagus tuh. Iya, Mo. Engkau akan memiliki Paskahmu juga. Ya. Baik. Slide selanjutnya. Ya, tidak ikut arus adalah kunci. Karena di buku ini tuh di artikel nomor 50 lebih tepatnya, bahkan jika setiap orang lain jatuh dalam perjalanan, engkau harus tetap maju terus. Banyak sekali orang yang dengan mudah tergoda. Pemimpin yang memimpin dengan bijaksana memang jarang. Engkau harus memiliki kekuatan sikap untuk tidak mengikuti arus orang banyak secara membabi buta.
Yang seperti kita tahu, maksud saya ya, terutama di era sekarang gitu, banyak banget kan pilihan-pilihan ketika kita lagi buka sosial media, kita mau buka mana nih konten-konten yang bersifat rohani atau yang cuma belanja-belanja atau yang cuma sekedar hiburan gitu. Begitu juga di YouTube gitu. Ketika mau lihat channelnya Atta Halilintar atau channelnya Bible Learning with Father Joseph gitu. Oh iya, Jadi pasti kita pilih yang kedua ya. pasti kita milih yang pertama dulu, lalu yang kedua gitu. Pasti kita akan lebih yang lebih menyenangkan dulu gitu kan, terkadang. Tapi ya tergantung ya. Tergantung orang nggak sih? Ya, Mungkin kalau Romo pasti langsung milih yang kedua kan. Iya, setelah itu baru yang pertama. Gitu. Tergantung durasinya. Tidak ikut arus adalah kunci. Benar Romo. Ya, tidak ikut arus adalah sebuah kunci. Kunci, iya. Baik. Ya, saat selanjutnya, cinta menjadikan semua nyata. Ini menurut saya yang best partnya di sini, bagian yang gitu ya. paling menarik. Agak panjang tapi ini. Boleh dibaca. Janganlah mengatakan, saya telah kehilangan inspirasi. Apakah engkau melakukan pekerjaanmu sebagai hasil inspirasi pribadimu saja? Karya Allah persis sama seperti menulis puisi. Bekerjalah karena cinta dan pengetahuan akan kenyataan bahwa engkau tidak akan pernah kehilangan cinta Allah. Pencuri yang bertobat mencapai kebahagiaan karena pengharapannya akan cinta Allah. Yudas sedih sekali karena ia kehilangan harapan akan cinta Allah ini. Dalam saat-saat kesedihannya yang paling gelap, Yesus berseru, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Pada saat itu di kaki salib berdirilah Maria ibunya. Maria diam, tetapi kesetiaan cintanya cukup besar untuk mendukung putranya hingga putranya berkata, "Selesailah sudah." Itu Romo, menurut saya yang best partnya di sini. Itu yang dari pengalaman Brian ketika membaca bacaan rohani ini ya. Karena memang pengalaman membaca bacaan rohani pasti ada titik-titik tertentu kita mengalami ketersentuhan. Iya, benar. Dan ketersentuhan batin kita ini juga pasti dipengaruhi dengan kondisi yang real yang sedang kita alami. Jadi iya. Maka tadi kalau Brian bilang itu apa best partnya, nah, jangan-jangan memang pengalaman Iya, cinta itu yang memang sedang aktual yang dirasakan. iya Romo. Dan pasti Frater Brian dan juga saya gitu ya, ketika membaca tulisan demi tulisan dari Bapak Uskup Nguyen Van Thuan ini, kita pasti mempunyai referen besarnya bahwa beliau punya pengalaman yang begitu panjang ketika berada di penjara. Tahan benar. Iya, persis itu kan pengalaman yang secara manusiawi berat, tetapi ternyata hari demi hari, minggu demi minggu, akhirnya beliau bisa bermenung, walaupun pasti berat itu sebenarnya. Benar, pasti. Sangat berat. Maka kalau seandainya tulisan demi tulisan dirangkum dalam judul Jalan Pengharapan, pasti di situ pengalaman ya tadi keterjatuhan, lalu pengalaman tidak ikut arus adalah kunci. Itu kan pengalaman real yang beliau rasakan pada titik dimana cinta menjadikan semua nyata. Ya. Baik, selanjutnya Sering kemudian di artikel nomor 59. ya. Di dalam jiwamu ada dua pribadi, Yohanes dan Yudas. Setiap kali engkau berusaha untuk bertekun, engkau sedang meniru pribadi Yohanes yang taat dan setia. Setiap kali engkau secara pengecut menyerah kepada perjuangan, engkau sedang memilih Yudas sebagai pelindungmu, dan engkau sedang membakar kemenyan untuk menyembah sang pelindung para pengkhianat itu. Ya, pas saya baca ini, Yohanes dan Yudas itu kalau misalnya di slide itu kan good and bad gitu. Maksudnya yang Yohanes itu yang bagian goodnya, yang baiknya, yang Yudas itu bagian yang badnya, bagian yang jeleknya. Kalau disadari pasti akan selalu ada ya maksudnya pengalaman dua sisi itu ya. Ketika kita lagi baik gitu, kayaknya rasanya pengen
melayani aja, pengennya berbuat baik gitu. Tapi ketika kita diserang atau ketika kita dapat hinaan tuh kan pasti maunya ngedefense gitu. Ya. Maunya tuh kayak enggak, bukan gua, bikin-bikin alasan. Ya. Itu sih yang menurut saya, makanya ada Yohanes dan Yudas, dan itu menurut saya pasti ada dalam diri kita masing-masing. Iya, dan persis juga ada dalam pergumulan Bapak Uskup ya, ketika dia menghadapi situasi-situasi itu, ya. yang nyata di penjara. Saya masih ingat salah satu pergumulan beliau ketika beliau rindu untuk merayakan perayaan Ekaristi. Bahkan itu sebuah perjuangan bagi beliau untuk bagaimana mendapatkan anggurnya, bagaimana mendapatkan hostinya, dan persis ketika beliau mendapatkan dengan cara yang sangat sebenarnya penuh dengan perjuangan, dan intinya terakhir dia dapat merayakan Ekaristi. Kalau kita para imam gitu ya, ambil anggurnya banyak, tapi beliau hanya sedikit-sedikit, tetapi itulah yang menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan. Walaupun dengan cara yang seperti itu, tapi dua sisi kepribadian itulah yang mewarnai jiwa dari pergumulan Bapak Uskup Nguyen Van Thuan. Benar. Ya. Ya. Maka di bagian terakhir itu ada kutipan, tetapi katamu terlalu sulit, ini benar. Hanya sesuatu yang diperoleh dengan usaha keras adalah sungguh-sungguh bernilai. Ya. Pasti ini perjuangan Uskup Nguyen juga pada waktu itu kan, maksudnya di penjara dia nggak memperoleh semuanya dengan mudah, dengan usaha keras, tapi toh juga dengan akhirnya dengan usaha keras, dengan kondisi yang pada saat itu juga keras, akhirnya jadilah buku ini kan, yang benar-benar jadi pengalaman yang menurut saya benar-benar bernilai nih. Menyapa ketika baca bagian demi bagian, benar-benar banyak kata-kata mutiara atau kata-kata, kalimat-kalimat yang menyentuh bagian dari pengalaman kita. Maka tadi sebelum kita memulai ini ya Brian ya, kan saya sempat bilang buku dari Bapak Uskup ini jangan dibaca terus habis. Satu hari habis, ya nggak mungkin satu hari, tapi memang harus, kalau pengalaman saya harus dibaca misalnya 2 atau 3 kalimat atau permenungan. Persis yang bagian ini kita menimba inspirasi dengan satu kata, yaitu ketekunan. Maka di bagian terakhir slide yang dibuat oleh Frater Brian tadi itu menjadi sesuatu pamungkas, bahwa harus kuat, berjuang. Nah, biasanya proses perjalanan membaca buku bacaan rohani itu pasti yang diharapkan ketersentuhan hati kita. Pola atau proses ini kan pasti dialami, setidaknya ya Brian, kemudian juga saya ketika dalam formasi atau pendidikan sebagai calon imam, atau bahkan saya pribadi saja ketika juga sebagai seorang imam juga pada saat-saat tertentu rindu untuk melakukan bacaan rohani. Nah, dari inspirasi Bapak Uskup Nguyen Van Thuan yang terangkum dalam satu kata ketekunan. Ini bagaimana nih Frater Brian? Sebenarnya kan kita itu sudah banyak, banyak maksudnya disirami dengan firman Tuhan, kemudian juga dengan refleksi dan pergumulan seseorang yang akhirnya dituliskan seperti Bapak Uskup ini. Bagaimana menjalani satu kata aja lah. Kenapa beliau mengambil satu judul ketekunan? Dihadapkan dengan situasi real kita sebagai pribadi yang sedang menanggapi, ya kalau boleh disebut, suara Tuhan yang terkadang terdengar lirih gitu. Bagaimana? Setidaknya kan Brian sudah menjalani perjalanan sebagai calon imam udah berapa tahun ya? Dari seminari 20 menengah. tahun ya? Oh belum ya? Dari seminari menengah 4 tahun. Sekarang jalan hampir setahun ya, 4,5 tahun. Artinya kegiatan salah satu sarana yang dipakai bacaan rohani kan dari awal itu. Dari seminari menengah. Iya, benar. Itu. Kadang juga menginspirasi, terkadang juga pasti kering juga ya. Nah, terkait dengan itu ketekunan-ketekunan apa, dan bahkan diteguhkan dari tulisannya Bapak Uskup Nguyen Van Thuan. Bagaimana mengejawantahkan ketekunan dalam jalan panggilanmu? Oh, nangkep saya sekarang. Ya, ketekunan kalau dikaitin sama ini ya, sama panggilan. Ya tekun ya
pertama menurut saya ya tekun berdoa. Itu yang menjadi modal utama sih, maksud saya. Walaupun jatuh bangun ya. Maksud saya bukan berarti doa tiap hari dengan hati yang apa namanya tuh yang selalu tertuju. Pasti kan kadang-kadang lagi males atau ketika lagi laudes gitu, lagi ibadat pagi atau lagi misa gitu. Tapi usahakan ya setidaknya doa gitu setiap hari. Itu yang utama. Doa pagi sih. Saya kalau sebelum saya sekolah tuh saya pasti pagi setelah misa tuh akan doa pagi gitu. Kayak menjadi apa? Cas energi gitu sih, ya. Biar pagi tuh dijalaninya tuh dengan semangat, dengan baik. Selama dalam pendidikan nih, Frater Brian, kan banyak ya bacaan rohani, ada tadi disebut ibadat pagi, ada bisa jadi ibadat siang juga ada, kemudian ibadat sore, ibadat malam, atau bahkan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan rohani yang lain, perayaan Ekaristi, atau bahkan devosi. Ini kan banyak nih pernak-perniknya. Harus dijawab dengan jujur nih, kalau nggak jujur nanti Tuhan marah. Siap, bro. Salah satu dalam proses menjalani hidup panggilan ini, apa yang sudah menjadi milikmu, doa-doa apa yang sudah menjadi milikmu, bukan jatuh lagi pada sebuah kewajiban. Misalnya, ya saya mengatakan saya sudah sungguh sekarang tanpa jatuh pada kesombongan, devosi yang saya hidupi, dan kalau seandainya tidak saya lakukan itu resah dan gelisah di dalam batin saya. Itu bagus, merasa cemas, resah itu kan penting. Nah, saya menghidupinya dengan doa rosario. Nah, nggak tahu Brian bagaimana itu? Kalau saya sih yang paling nempel itu di pikiran saya gitu, yang benar-benar melekat gitu, itu ibadat malam, kompletorium. Entah kenapa, mungkin karena emang dari sebelum masuk seminari pun saya di rumah juga udah komplit gitu sama keluarga saya. Udah komplit. Jadi itu benar-benar nempel di otak. Jadi gitu. Keluarga itu rumah atau seminari ya? Rumah, maksud saya rumah saya. Di rumah saya tuh udah komplit. Bagus ya, gitu. jarang-jarang loh. Ada kompletorium. Udah nempel gitu yang bapak saya ini membiasakan kompletorium. Jadi itu udah nempel tuh yang berkatilah kami ya Tuhan. Jadi kalau denger lagu itu tuh otak saya rileks gitu. Rileks terus nggak tidur ya. Itu sih yang sangat berarti gitu, nempel gitu. Rasanya juga pengalaman-pengalaman itu bagi saya juga pasti meneguhkan. Setidaknya saya mencoba untuk melihat Brian dan Bapak Ibu dan teman-teman. Bapak Uskup Nguyen Van Thuan, pasti proses pendidikan perjalanan sebagai calon imam, sebagai imam, itu juga yang menjadi bekal. Maka saya sempat ingat ada satu tulisan yang ditulis juga, ya pembanding saja. Henry Nouwen mengatakan hidup rohani itu tidak ada yang instan. Tidak ada hidup. Ketika saya membaca itu, kemudian saya bermenung, juga ketersentuhan itu juga tergantung dengan kondisi hati saya tadi kan. Hidup rohani itu tidak ada yang instan. Oh iya ya, memang tidak ada yang instan. Siapa yang mau sebagai seorang uskup, sebagai seorang gembala, tiba-tiba dalam kondisi negara yang seperti itu, akhirnya dia ditahan, dia dipenjara dan berjuang. Maka jalan pengharapan itu pasti meneguhkan. Nah, balik lagi nih dengan satu kata, ketekunan. Untuk menggapai ketekunan itu, gak tahu Frater Brian, tantangan-tantangan apa tuh? Sebagai orang muda, ganteng, kemudian juga kalau pakai jubah itu kan terasa kita lebih karismanya itu ada gitu, pede gitu. Nah, bagaimana, nggak tahu tantangan apa yang dirasa, bagaimana juga mengolah itu dalam kata kunci itu, bagaimana yang harus kamu tekuni? Yang kalau tantangan sih, yang pertama tuh pasti ada dalam diri sendiri ya. Tantangan, maksudnya kita dibawa pada beberapa pilihan gitu. Ini mau ketika mau melakukan sesuatu, mau rajin atau enggak, misalnya mau opera, maksud saya bersih-bersih gitu. Ini mau ikut opera pagi-pagi, bersih-bersih pagi tuh mau ikut atau enggak gitu, atau bilang aduh sakit. Ini bahasa kami Bapak Ibu dan teman. Maaf, opera itu kerja lah ya. Kerja tangan, bersih-bersih gitu, ngepel, nyapu dan segala macamnya. Ya yang itu pertama. Walaupun sebenarnya kan kegiatan seperti itu bukan sesuatu yang asing kan di asrama. Udah biasa. Ketika di rumah
sebenarnya sudah kita lakukan juga. Harusnya. Ya. Itu. Oke, itu terkait dengan pekerjaan, terkait dengan doa. Iya. Jangan-jangan juga ketekunan ini juga bisa kita ejawantahkan dalam hidup bersama. Dalam hidup bersama. Gak bisa dibayangkan seorang uskup, tetapi persis dalam satu bukunya juga mengatakan dia rindu sekali berjumpa dengan dombanya, jemaatnya. Tetapi ya kerinduan itulah yang terangkum dalam satu buku, tetap mempunyai pengharapan. Dan dalam perjalanan waktu, itulah yang meneguhkan. Iya, Romo. Ya, Benar. baik. Terakhir, dari proses membaca salah satu sekelumit tentang refleksi Bapak Uskup Nguyen Van Thuan dengan tema kecil tentang ketekunan, apa yang didapat? Yang saya dapat itu ya kata-kata yang menurut saya yang menguatkan saya itu, kuatlah, segala usaha yang dilakukan dengan keras pasti akan bernilai. Oke, segala sesuatu yang Diusahakan dengan keras pasti akan sungguh bernilai. Ya, oke. Totalitas itu maksud saya. Baik. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, itulah warna-warni dari pengalaman Frater Brian dalam bacaan rohani yang diinspirasikan dari tulisan Bapak Uskup Nguyen Van Thuan yang berjudul Jalan Pengharapan, dan spesifik temanya terkait dengan ketekunan. Maka semoga kita juga lambat laun, terutama bagi Bapak Ibu, teman-teman yang aktif dalam dunia kerja atau dalam situasi kita sekarang, kita punya waktu lah ya. Iya, benar. Saya itu pernah berjumpa dengan salah satu bapak. Saya pikir ya, Frater Brian dan Bapak Ibu, di bagian sini nih, saya pikir itu HP ada tas kecil gitu loh. Saya kemana-mana kok dia, ya ampun, HP-nya kok digituin gitu ya. Apa yang terjadi? Ketika saya tanya, Pak, itu mohon maaf Pak, itu di ikat pinggang itu apa sih Pak? Saya bilang, dia sambil senyum-senyum gitu. Romo, maaf Romo gitu. Karena di mana-mana dia juga pegang HP. Kalau ngambil HP dari kantong, tapi kok di sini tuh saya pikir ya Allah, HP mah satu aja lah gitu ya. Lalu dia buka tuh, Romo, ini kitab suci Romo. Saya nggak terduga ya. Kitab suci emang kecil gitu ya. Beliau itu kalau pergi bekerja sebenarnya bisa pakai kendaraan pribadi, tapi dia lebih memutuskan untuk pakai kendaraan umum. Maka dari itu Romo kadang ya di kendaraan gitu, saya berdiri, saya duduk, udah saya baca kitab suci daripada mata saya kemana-mana, daripada pikiran saya kemana-mana. Inspirasi buat kita. Betul ya. Romo. Ya itu pasti beliau dapatkan bukan langsung instan didapatkan, tetapi sebuah perjuangan dalam pergumulan rohani. Maka Bapak Ibu dan teman-teman, ya mungkin 5 menit, 10 menit atau 15 menit kita selalu mempunyai waktu tinggal berdua bersama dengan Tuhan, membaca kitab suci, bacaan rohani, dan terkait dengan hidup iman kita tidak ada yang instan. Kita butuh perjuangan seperti yang dikatakan oleh Bapak Uskup Nguyen Van Thuan. Kuatlah, hanya sesuatu yang diperoleh dengan usaha keras yang sungguh bernilai. Kita akhiri dengan doa bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Saya minta Frater Brian untuk berdoa dan nanti berkat dari saya. Bapak Ibu, Romo, marilah kita bersatu dalam doa. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Allah, karena pada sore hari ini kami dapat menimba inspirasi dari pengalaman yang ada dalam buku karya Uskup Agung Nguyen Van Thuan. Ya Tuhan, kiranya berkatilah kami. Semoga nilai-nilai inspirasi yang telah kami dapatkan dapat kami renungkan dan kiranya dapat menjadi pegangan serta kekuatan untuk menjalani hidup kami. Demikian doa ini dimohon berkat dari Romo Romanus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Tuhan pasti dicurahkan, terlebih dalam ketekunan kita menjalani perutusan hidup kita sehari-hari. Ketekunan kita juga
mengakrabkan diri dengan firman Tuhan, dengan bacaan-bacaan rohani, sehingga memupuk dan juga menyirami perjalanan hati kita dan jiwa kita, dan kemampuan kita juga untuk selalu berani melayani siapa saja tanpa membeda-bedakan, dengan ketekunan yang Tuhan berikan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Terima Tuhan kasih. memberkati. Terima kasih.